Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas maunah, bantuannya, suplemen energi yang diberikan olehnya, kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan badan kita ke rumah Allah, yaitu fi masajidillah, di masjid-masjid manapun berada. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat dan juga salam pada ashabnya sekalian, pada keluarganya sekalian. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, selain oleh Allah dan Rasulnya mengajarkan kita tata cara ibadah yang dalam bahasa fiqih disebut dengan kaifiyat, bahasa manajemen disebut prosedural. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga mengajarkan kita tentang ta'dib. Ta'dib adalah kesopanan. Ta'dib itu adab. Ada adab dalam makna yang luas, ada adab dalam makna yang sempit. Adab dalam makna yang luas termasuk juga kebudayaan, termasuk kebiasaan, dan adab juga dalam makna yang luas melampaui daripada ilmu pengetahuan, sehingga disebutkan dalam statement yang sudah sangat populer dan legendaris, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Boleh jadi banyak orang berilmu, tidak banyak orang yang beradab, sehingga kadang-kadang kecintaan sesama manusia justru hilang bukan karena tak berilmu, justru karena tidak beradab. Tidak beradab ini oleh kita masyarakat Aceh menerjemahkan lagi dalam bahasa khusus bermakna ulo-ulo. Maka perilaku manusia yang ulo-ulo itu biasanya bukan perilaku yang tak berilmu, dan justru untuk orang yang tidak berilmu disebut dengan awam. Awam diterjemahkan kepada umum, umumun, awamun. Awam adalah rata-rata orang biasa, maka orang biasa diberi nama dengan orang awam. Ketika disebutkan orang awam, persepsinya itu adalah tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai. Orang awam seperti kita ini orang awam biasa, tidak alim, kita orang awam biasa. Keun urang manyang beut, urang biasa. Keun urang panjang sikula, urang biasa. Itulah orang awam. Dan kata-kata awam itu tidak terhina. Yang soyan urang awam, hana hina sebutan awam. Artinya dia bukan orang alim, bukan orang intelektual, bukan orang cerdas, urang awam. Bahasa katanya awai wo sikula, awai go sikula, rai kula kalau wo awai go
awal getun beut, dah hebat kalau habis orang awam. Bahasa awam ketika kita mendengar tidak tercela dan tidak memberigenkan perasaan. Tapi ketika disebutnya pakai menanji alah menandra yang si ula-ula, itu baru terjadi rangsangan emosional kita kepada sifat membenci dan amarah. Maka kalau disebut orang ula-ula, kita timbul perasaan yang tidak santun. Tak ula-ula je. Sementara dia awam, orang tidak akan mencemoohkan. Tak berji, tak awam nyahana. Tapi tak gelak, tak ligit, tak ula-ula. Maka perilaku ula-ula itu tidak sama dengan sifat keawaman. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis satu bab. Di sana disebutkan, dilihat kitab Riyadhus Shalihin juga dalam syarah, babun nahi an tashabbuhi asyaitana wal kuffar. Bab larangan di dalam agama itu tasyabbuh. Tasyabbuh ini mirip, menyerupai perilaku syaitan dan perilaku orang-orang kuffar, Yahudi dan Nasrani. Itu larangan. Sehingga Imam Nawawi mengangkat hadis sahih di mana kita umat Islam salah satunya adalah dilarang melakukan hal-hal yang yukrah. Yukrah tidak nyaman perasaan, yukrah dibenci dalam pandangan, yukrah tidak disukai Allah, yukrah tidak disukai Nabi. Yukrah ini alias itulah makruh. Dalam agama dilarang kita melakukan hal-hal yang makruh. Dan salah satu hadis Nabi adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan kiri, dengan tangan kiri. Itu larangan, hukumnya makruh. Bahkan itu menimbulkan ketidaknyamanan perasaan. Alah kata lagi dengan ngawi coy rabah juga ngawi aja. Jadi tangan kiri tangan kita juga, tangan kanan tangan kita juga. Kita ada kanan, ada kiri. Ada aisar sebelah kanan, ada sebelah kiri. Maka yang dilarang dalam agama itu asyimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Kenapa dilarang makan dengan tangan kiri? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu makan, minum juga dengan tangan kiri. Poin yang pertama bahwa syaitan itu ada makan, syaitan itu juga ada minum. Walaupun itu kan makhluk halus, ada makan, ada minum. Maka orang tua kita melarang, hanya katup makanan baik laginya, baik tehah. Pajuh li syaitan. Nyan punya tehah hubut. Hana tutup. Nya tehah ka bunuh ka. Ai makanan ka bunuh ka tehing. Nah ke tehah li. Artinya syaitan akan makan itu. Karena syaitan makhluk halus, maka kita tidak melihat syaitan itu makan dan kita tidak melihat makanan itu habis. Ui paju syaitan entang gak gitu empat bunuh hidup no ya hidup no. Karena syaitan makhluk halus, makan juga tidak terlihat oleh kita. Yang jelas syaitan itu makan, syaitan itu minum. Hanya saja syaitan makan dengan kirinya. Maka kita dilarang makan dengan tangan kiri, dilarang minum dengan tangan kiri, dan itu adalah bahagian daripada ta'dib. Ta'dib kesopanan, ta'dib kenyamanan perasaan. Maka kita umat Islam ini juga diperintahkan oleh agama kita berperilaku dengan ta'dib. Artinya ada nilai-nilai kesantunan. Di sisi yang lain, kita makan dengan tangan kanan, juga makanannya masuk ke pencernaan dan diproses di dalam lambung kita. Hasilnya sama,
tapajuh ngan jarau nun juga ilup lam babah, tapajuh ngan jarau ia juga ilup lam babah. Kenapa yang satu dilarang, yang satu tidak dilarang bahkan dipuji? Islam tidak hanya melihat hasil, ya hasilnya sama-sama masuk dalam perut, tapi Islam juga memperhatikan proses. Prosesnya itu penting, hasilnya ya sama-sama. Maka kita goreng ayam yang kita sembelih dengan kita goreng ayam yang mati, ayam sembelih, kita kupas, kita potong-potong, kita ceruh, makan, enak. Ayam yang barusan tergilas mobil, utuh taku, mati, tak perlu, tak kokoh, tak ceruh, sama sih rasai. Mana bedanya? Kenapa yang satu dilarang, yang satu dihalalkan? Karena Islam memperhatikan proses. Jadi prosesnya penting. Kita salat sehari semalam 17 rakaat, terpencar pada 5 waktu. Subuh 2, nanti zuhur 2, nanti zuhur 4, asar 4, plus maghrib 3, diakhiri dengan isya 4. Totalitas 17 rakaat. Zuhur semalam 17 rakaat. Langsung kita rapel sekaligus 17 rakaat. Kan 17 rakaat. Sit. Ya, 17 rakaat juga, tapi tidak boleh. Maka Islam memperhatikan proses. Ibadah ini adalah bahagian daripada proses dan tidak hanya melihat kepada hasil. Oleh karena demikian, maka kita sebagai umat manusia adalah umat yang beradab, sehingga adab ini saking pentingnya itu bagi kita orang Indonesia menjadi salah satu kata yang tertulis di dalam falsafah negara kita. 5, keadilan sosial. Apa? Yang beradab. Ada kata-kata adab di sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu segi adil, balancing, sifat menyeimbangkan, sifat keadilan, adil terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri juga harus adil, dan itu diajarkan dalam agama. Kalau kita haus baru adil, kasihkan minum. Baik israpali perut bahasa Aceh. Kita lapar, kasihkan makan. Ilakali tubuh, baik israpali tubuh. Kita ngantuk, mesti istirahat tidur. Juga baik israpali mata. Itu keadilan namanya. Adil mempertimbangkan apa yang ada pada diri kita. Tangan butuh jam, pasang jam 1. Nyan jatah kah hajaro, kah najum. Baik kalau ke kupiah kah? Kupiahnya jatah ulai. Kupiah taruh di kepala. Aksesoris kepala kita adalah peci, kopiah dan sebagainya, surban. Ini jatah kamu. Hanji ikhle jaro. Mailoh ni belah kupiah sabo. Ikhle jaro. Baik jatah jium jatah ta. Keadilan pada tubuh kita. Mailoh pun belah ikhle kaki. Lu kan belah sabo. Kahana lagi kupiah, kahana lagi jium. Belah sepatu sabo lu. Sepatu itu jatahnya kaki. Betul. Tak pernah ada je mandung. Bak-bak jaro sok sepatu. Malah menjadi lucu. Nah, ini adalah keadilan di dalam memberikan sesuatu pada tubuh kita. Saat kita lelah, supaya adil, beristirahatlah. Itu jatahnya tubuh. Saat kepingin sesuatu, penuhilah. Itu jatahnya tubuh. Tiga kadang kahek tak kerja kan. Ule kamu keralup, masalah sudah banyak, pekerjaan sudah menumpuk. Ya, refreshing sesekali. Piu hai le sa. Ho kan. Nah, yo ka bahasa Aceh, aku tiak buat le sa. Kuat pu beres le. Kuat piu hai le. Itu refreshing juga bahagian daripada keadilan terhadap tubuh. Jangan sampai juga tidak pernah beristirahat sama sekali. Sudah. Kemudian keadilan.
kepada sesama orang lain, yang kita perlakukan sama dalam memberikan hak-hak dan memberikan perhatian. Tidak ada istilah anak tiri, anak kandung. Tidak ada istilah nyawa kita nyawa, jiwa gop. Maka semua itu adalah diajarkan di dalam pola keseimbangan. Kembali kepada tadi, makan dan minum dengan tangan kiri. Padahal makannya sama-sama mengenyangkan, tetapi karena proses yang satu dibenci oleh agama, tidak mengandung nilai-nilai ta'dib dan kesopanan, maka makruh makan dengan tangan kiri. Kenapa ada nilai makruhnya? Ada kebenciannya di sana. Karena segala sesuatu yang iqdar, sifatnya kotor, sifatnya najis, sifatnya menjijikkan, itu dengan tangan kiri. Cebok nyenjarawi, buang najis nyenjarawi, natikuh mati walaupun tak lapik gede. Bek nyenjaraunun daraba. Cok lapik tenteng dengan tangan kiri. Nyaputra kan tiji nyenjarawi, tikuh. Jadi bek nyenjaraunun laju. Itu pajuh bakso pimang nyenjaraunun, pajuh bu pingan nyenjaraunun. Semua itu sampai ke sana diajarkan, menunjukkan bahwa proses itu penting. Kemudian kita juga diajarkan di dalam agama untuk menyamankan perasaan orang lain, nyaman orang lain. Begitu kita beli makanan, gebuh ngenjarauneun, cok ngenjarauneun, disodorkan pada kita, merasa nyaman. Yang pasti bayangkan teman, gebuh kuih katanya ngawi juga apa, gebuh lontong ngawi juga sukunya apa, kita juga tidak nyaman. Maka nyaman perasaan itu bahagian daripada menenangkan kita. Kita dianjurkan untuk berpenampilan nyaman. Nyaman urang kalen, nyaman katanya yang di kalen. Maka Islam mengajarkan menutup aurat supaya yang dilihat itu nyaman, tidak risih, hanatnya tun masace, dan juga yang melihat itu nyaman. Pertemuan-pertemuan menyamankan. Kenapa perempuan tidak diizinkan tampil di tempat publik, di ruang umum? Karena banyak di sana potensi tidak menyamankan. Bangga urinang, gemenari, gelingi-lingi, apakah itu di rumah-rumah pesta, di mana-mana, tidak menyamankan. Mana ada orang sih katanya apakah ada pun acara dia nyaman, orang lain tidak nyaman. Nyaman anak muda, tidak nyaman orang tua. Berarti pihak begat dua buah tempat. Orang tua silakan ke sana. Di sana ada kenyamanan. Orang muda di sini, anak payah nyaman-nyaman. Harus seperti itu. Kalau harus dibuat. Tapi kan kita ingin menyamankan semua orang. Nyaman orang yang menari, tidak nyaman orang yang menonton. Maka menyamankan ini bahagian daripada ta'dib di dalam agama. Sehingga salah satu yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang berkaitan dengan rumah tangga, bil usrah, family di dalam keluarga, adalah mementingkan kenyamanan bagi yang melihat dan bagi yang dilihat, bagi yang mendengar dan bagi yang memperdengarkan, bagi yang merasakan dan bagi yang diperasakan, semuanya nyaman. Lihat contoh hadis misalnya, ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, ayyun nisa'i khair, ya Rasulullah, mana perempuan yang baik, mana perempuan yang super, mana perempuan yang top, mana perempuan yang terbaik di dalam keluarga? Itu pertanyaan Nabi yang diajukan ke Nabi berkaitan dengan usrah keluarga. Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ini mana? Yaitu perempuan yang baik, perempuan yang menyamankan perasaan suaminya idza nadhara ilaiha, manakala dia melihat kepadanya. Nadhara di sini melihat, tapi di sana dalam terjemahan
melihat, mendengar, merasakan nyaman, maka nyaman itulah yang menunjukkan kepada seseorang itu pertanda ia baik. Bicara seorang istri, nyaman didengar oleh suami, itu pertanda istri yang baik. Perbuatan seorang istri nyaman dilihat oleh suami, itu pertanda istri yang baik. Kemudian pakaian seorang istri nyaman dilihat oleh suami, itu pertanda istri yang baik. Maka itu dalam rumah tangga. Kalau di luar rumah tangga ya sama juga. Pakaian masyarakat nyaman dilihat sesama masyarakat, pertanda masyarakat yang baik. Bicara masyarakat nyaman didengar oleh masyarakat, pertanda masyarakat yang baik. Penampilan masyarakat nyaman dilihat sesama masyarakat, pertanda masyarakat yang baik. Jadi nyaman yang tadi adalah menjadi modal di dalam ketentraman, nyaman. Maka nyaman itu ada dalam pandangan, ada dalam pendengaran, ada di dalam perasaan. Sehingga dalam hadis yang lain lagi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, sampai 3 kali disebutkan oleh Nabi. Ketika ketiga kalinya disebutkan, karena Nabi berulang-ulang mengucapkan la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, maka para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, so ile yang maksud hana beriman, hana beriman. Dalam syarah disebutkan la yukammilul iman, kan hana total tapi hana sempurna iman. Maka Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang tidak bisa la ya'manu ajarahu bawa'iqah, orang-orang yang tidak bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang berada di sekitarnya. Selama kita belum bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain yang kira-kira memberi pengaruh dalam lingkungan kita, itulah orang yang tidak sempurna iman. Belum tentu yang tidak sempurna iman yang tidak salat berjamaah. Belum tentu yang tidak sempurna iman yang tidak puasa sunat. Belum tentu yang tidak sempurna iman orang yang tidak bersedekah. Bahkan orang yang tidak memberikan kenyamanan kepada orang lain, baik nyaman dilihat, nyaman didengar, dan nyaman dirasakan, itu juga jauh tidak sempurna imannya. Panena berekan cukup mangat duduk sino berekan. Cukup mangat duduk sino. Selama naganya nasapu hanjele ni tu kagu mengen menari kagu pudep di beberaya. Pokoknya cukup mengganggu kamu labeknya nak getak adep muka. Makanya keselama agaknya kebegar rumah sampai kamu getak mengganggu kamu ka. Itulah ya manu. Pane berekan mangat dia dah semayang hina. Asai kana yang kakaru yang siro hana mupu gempep siro lalang kawat. Tidak menyamankan orang lain. Berekan kamu mangat gede menduk hina gelih, gede mata menggot, gede pandangan. Yo kakumu. Kamu sipru, kamu kerimu. Enggak jago segi pandangan. Maka pemandangan kita juga bahagian daripada unsur yang menyempurnakan iman, tidak membuat mengganggu pemandangan orang lain. Contoh, memang lampu draw ke dumpu draw ke. Kita rumah berhadap-hadapan misalnya. Di tengah na jalan. Tak dua batera, bantak gede. Bungong nyaman mata tu. Rumah tetangga kita lihat di sini ada bunga-bunga. Oh, macam cantik dah rumahnya. Na bungong. Pemandangan tu nyaman. Sehingga ikut lego honja nak arah mata, cuci mata. Bagus pemandangan. Ya bantak dua ke rumah mata kolor go berade, ana nyaman. Maka tempatkan juga sesuatu yang kira-kira jangan terganggu kenyamanan pemandangan orang lain. Maka tata ruang itu, walaupun itu dalam bersifat manajerial pemerintahan, itu tata ruang itu bahagian daripada menyamankan perasaan. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita sudah merasakan kenyamanan di sana. Ikuleu reung nyokarap truk kota, pokoknya karena keindahan-keindahan. Langsung disambut di sana, welcome to titik-titik. Nyokai taman kota. Orang sudah bersih pandangan. Punya buno lang kampung, mungkin kumuh.
Jadi terasa nyo kaitan mengkota. Maka kota itu mesti bersih. Kota itu mesti nyaman, kota itu mesti ditata, kota itu mesti ada nilai-nilai ketertiban. Mamanya kota lagi kampung, kerumah-kerumah, nasab rumah dan sebagainya, kita telah menghilangkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka jangan marah juga ketika ada petugas-petugas kadangkala menertibkan. Baik kamu kat berjalan hanji ijak gop, hanji ijak mata gop, kengkah mentang mencari rezeki, gop perlezi, geser samping sedikit untuk menyamankan semua orang. Baik kapu dang kiyah bak sagau hanji iwit mata gop yang depunya, mata mondar mandir kapu geser wineh becut untuk menyamankan. Baik kamu kat bodrin mak tengah jalan hanji ijak gop kage pude wineh becut menyamankan. Baik kapudang gerubak bak trotoar hanji kejak urung tuhang urung tukat geser sedikit ke pinggir menyamankan. Baik karuah hano bak jalan berhanji ijak gop lang seput mupok mutanom honda gop ruah bineh bacut menyamankan. Jadi begitulah takdib di dalam agama Islam yang dijabarkan di dalam hadis tadi. Dilarang makan dengan tangan kiri, kemudian kita juga dilarang mengganggu orang sekeliling, karena itu bahagian daripada sempurnanya iman. Semoga kita menjadi orang yang nyaman dilihat orang, dan kita juga memperoleh kenyamanan ketika melihat orang lain. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi